Berlatar di sebuah pinggiran kota kecil, ada seorang pemuda yang datang dari kota dan terpaksa tinggal di tempat tersebut. Hal itu dikarenakan sang ayah mengalami kebangkrutan. Pemuda bernama Tommy ini harus berjuang mencari uang untuk melunasi hutang ayahnya, hingga ia terpaksa ikut dalam pertarungan ilegal di tempat tersebut. Bagaimanakah perjuangan Tommy dalam pertarungan ring bebas ini? Dan apakah ia mampu memenangkan pertandingan untuk melunasi hutang ayahnya? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali saat Tommy sedang berjalan menuju sekolah barunya. Sesampainya di kelas, apesnya kelompok siswa nakal itu ternyata satu kelas dengan Tommy. Di sini mereka kembali bertingkah. Tommy disuruh pindah dari kursi yang ia duduki. Tommy hanya pasrah dan mengikuti perintah siswa nakal tersebut. Estás en mi lugar, muchacho. Ahora estás en mi lugar. ¿Qué crees? Es tu lugar. Hingga ketiga kalinya, akhirnya Tommy mulai melawan. Kemudian sang guru datang dan perkelahian akhirnya tak terjadi. ¡Qué gracioso! Nos arreglaremos luego. Singkat cerita, Tommy kembali diganggu oleh geng kulit hitam yang dipimpin oleh Split. Mereka berniat menghajar Tommy. Beruntung, datang geng lain musuh Split, dipimpin oleh Lincoln. Akhirnya mereka melupakan Tommy dan fokus bertarung. Tak lama sang ayah pulang. Ayahnya mengatakan bahwa ia baru saja mendapat pekerjaan baru. Namun ia terpaksa meninggalkan Tommy untuk beberapa waktu. Saat itulah Tommy langsung memberitahukan bahwa ada ancaman dari debt collector. Sang ayah kemudian meminta maaf kepada Tommy. Esok harinya Tommy mencoba melamar pekerjaan di sebuah restoran milik ibu dari temannya bernama Duan. Ia diterima sebagai pencuci piring. Saat istirahat, kembali Tommy dihampiri Split dan kawan-kawannya. Kali ini, Tommy melawan dan memukul mereka hingga tersungkur. Kemudian datang seorang pria bernama Jack dan melerai perkelahian mereka. Jack adalah seorang promotor dari tinju ilegal di tempat itu. Dia tak mau jika Split harus terluka di luar ring tinju. Hey, ¿por qué no te he visto por aquí? Setelah itu, Tommy yang sedang makan di restoran dihampiri oleh Jack. Jack melihat kemampuan Tommy dan berniat menawarinya untuk menjadi petinjunya. Awalnya Tommy menolak, namun karena teringat hutang ayahnya, akhirnya Tommy menerima tawaran tersebut. Di akhir pekan, Tommy pun mendatangi tempat pertandingan. Di sini, ia juga bertemu dengan Romano. Romano ternyata juga merupakan petarung di tempat itu. Selain itu, dia juga bertemu dengan sosok pelatihnya, sebut saja namanya Pak Tono. Pak Tono adalah orang yang baik yang senantiasa membantu para petarung. Pertandingan perdana Tommy pun terjadi. Saat ini ia akan melawan petarung bernama Black Death yang terkenal akan kekuatan tangan kirinya. Di awal pertandingan, Tommy kesulitan dan terus terkena pukulan. Dia juga dicurangi. Black Death menggunakan sikut dan juga memukul kemaluan. Di babak kedua, Tommy diberi saran kelemahan dari Black Death, yaitu saat ia menurunkan tangan kirinya. Tommy harus segera melancarkan pukulan. Ternyata rencana itu berhasil. Keadaan berbalik dan kemudian Tommy keluar sebagai pemenangnya. Kehebatan Tommy membuat Horns, bos dari Jack, terpesona. Hingga ia berambisi untuk membuat Tommy menjadi petarung andalannya. Lanjut lagi, esok harinya Tommy sedang mengambil uang bayarannya di tempat Horn. Di sini Horn sedang sibuk melatih anak didiknya. Horn bukanlah orang sembarangan. Ia dulunya adalah mantan petinju atau petarung terbaik. Horn meminta Tommy untuk terus bertarung untuknya. Namun Tommy menolaknya. Saat keluar gedung, Tommy bertemu kembali dengan Romano. Hubungan pertemanan mereka juga semakin terjalin. Di suatu malam, Jack tak sengaja melihat Tommy memberikan uang bayarannya kepada dua orang debt collector.
Jack kemudian memiliki sebuah ide cemerlang bagaimana Tommy bisa bertarung untuknya dan juga Horn. Singkat cerita, Tommy menemui Duan. Duan sempat meminta Tommy untuk tak bertanding kembali dan fokus untuk kuliah. Belum juga selesai berbincang, Jack datang dan memaksa Tommy untuk ikut dengannya dan segera bertemu dengan Horn. Muchacho, sé media docena de... Setelah sampai markas Horn, Tommy kembali ditawari untuk menjadi petarung Horn. Horn juga mengancam dan mengatakan bahwa rentenir di mana ayahnya berhutang adalah temannya, dan hutang ayahnya masih belum lunas. Jadi, mau tak mau, Tommy harus terus bertarung. Siang harinya, Tommy yang sedang berjalan di sebuah taman, tiba-tiba ia melihat Lincoln sedang dikeroyok Spritz dan anak buahnya. Tommy akhirnya memilih untuk menolongnya. Dan disinilah akhirnya persahabatan mereka terjalin. Ir a la universidad. Malam harinya, Tommy dan Pak Tono melihat pertandingan Lincoln. Mereka memberikan semangat kepada Lincoln. Lincoln yang memang petarung kuat menang dalam pertandingan malam itu. Lincoln, pueden enfrentar tanto... Lanjut lagi, Pak Tono menceritakan semua yang ia ketahui tentang bisnis Horn dan siapa Horn sesungguhnya. Akibat pertarungan yang dijalani Tommy, Duan yang mulai mencintai Tommy akhirnya marah. Ia meminta Tommy untuk berhenti. Tommy kemudian menjelaskan semuanya bahwa ia berjuang demi ayahnya. Akhirnya Duan mulai luluh. Pertandingan demi pertandingan dijalani oleh Tommy. Singkat cerita, Tommy saat berlatih ia melihat Lincoln mengalami sakit di kepalanya. Dan saat diperiksa dokter mengatakan bahwa Lincoln tak bisa bertanding kembali dan harus beristirahat selama 60 hari. Tommy mencoba menasihati Lincoln, namun Lincoln mengatakan bahwa ini pertandingan yang akan membuatnya mendapat uang banyak sehingga membawa istri dan anaknya hidup di tempat yang lebih layak dari sebelumnya. Singkatnya, dan kini waktunya Romano bertanding melawan Spritz. Awalnya Romano lebih unggul dalam pertandingan itu. Namun karena kecurangan yang dilakukan oleh Spritz membuat Romano kalah telak. Ia terluka parah. Tommy kemudian naik ring dan menyerang Spritz. Setelah itu, Tommy mencari-cari sahabatnya itu. Namun sayang, semua rumah sakit yang ia telepon tak ada yang merawat Romano. Hingga Pak Tono memberitahukan bahwa Romano dibawa ke rumah sakit termurah di kota itu. Segeralah Tommy menjenguk Romano. Keadaan Romano sangatlah parah. Ia mengalami kelumpuhan permanen dan gagal otak. ¡Despierta! Guerra de bandas, los malditos le hicieron tal... Pertandingan balas dendam akhirnya digelar antara Tommy melawan Spritz. Tommy begitu marah, dan hal itu membuat Pak Tono memarahinya. Karena kemarahan adalah kelemahan terbesar para petarung. Setelah mendengar nasihat itu, Tommy membantai Spritz. Setelah pertandingan, Tommy bertemu dengan Lincoln. Lincoln sempat mengenalkan anak dan istrinya. Namun persahabatan mereka harus diuji saat tiba-tiba Horn mengubah lawan tanding Tommy. Tommy diam-diam dipasangkan dengan Lincoln. Hal itu membuat Tommy marah kepada Horn, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat pertandingan pun, Tommy tak melawan dan hanya menghindar. Hal itu membuat para penonton marah karena merasa pertandingan kurang menarik. Di babak kedua, Tommy mulai melancarkan pukulan karena diancam oleh Horn. Saat itu, Duan sedang duduk di dekat Horn. Jadi, Tommy terpaksa melawan Lincoln agar Duan tak disakiti. Namun pukulan Tommy masih mengincar bagian tubuh Lincoln. Karena Tommy tahu, jika ia memukul kepala Lincoln, kemungkinan besar Lincoln bisa lumpuh seperti Romano. Setelah menerima beberapa pukulan dari Lincoln, Tommy terluka parah di bagian wajahnya. Namun ia terus menyadarkan Lincoln, hingga Lincoln akhirnya sadar dan berhenti bertarung. ¡Imbécil! Horn dan para penonton marah besar. Uang juga dilemparkan sebagai bentuk kekecewaan. Horn kemudian naik ring dan menyerang Lincoln. Tommy yang melihat itu langsung naik ring kembali dan menantang Horn untuk bertarung dengannya saat ini juga. Horn yang terlampau percaya diri menerima tantangan itu.
Namun dengan syarat pertandingan tidak menggunakan sarung tinju. Di babak awal, Tommy kesulitan melawan Horn, karena Horn memang mantan juara tinju. Sampai-sampai tangan kiri Tommy juga patah. Ia dihajar habis-habisan, sampai-sampai ia dipermalukan, yang membuat penonton bersorak. Duan terus memberikan semangat kepada Tommy di luar ring. Lanjut lagi, Tommy terus terdesak hingga jatuh keluar ring. Namun ia tetap bisa bangkit. Dan disinilah Tommy mulai memprovokasi Horn. Horn kemudian emosi dan marah. Tommy sengaja memancing kemarahan Horn untuk bisa mengalahkannya. Dan kemudian keadaan berbalik. Tangan Horn juga sempat patah. Dan kini Horn berbalik dipukul oleh Tommy. Dan akhirnya setelah pertandingan yang berat, Tommy bisa membantai Horn hingga tak sadarkan diri. Dan ia akhirnya jadi pemenang. Semua orang bersorak termasuk Pak Tono dan juga Duan. Tommy kemudian turun dan memeluk Duan. Lincoln juga datang dan memberikan selamat kepada Tommy. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film dari film yang berjudul Gladiator, yang rilis di tahun 1992. Film yang mengisahkan sebuah perjuangan dalam hidup. Jadi pesan dari film ini adalah, jadilah apapun yang kamu mau, tapi tetap di jalur yang benar. Sekian dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.